Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Metia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Operasi, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Olivia Prameswari dan rekan saya Diva Muhammad, lalu Devri Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai desain proses, yaitu proses, teknologi, dan capacity planning. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama mengenai proses yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Devri Ramadhani. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan proses strategi. Definisi dari strategi proses atau proses strategi adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari proses strategi untuk menentukan suatu cara membuat produk, barang, dan jasa dapat memenuhi persyaratan dari konsumen dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya lainnya. 4 strategi proses. Yang pertama ada fokus proses, yaitu fasilitas yang diatur seputar proses untuk memfasilitasi volume rendah dengan produksi variasi tinggi dan memiliki biaya variabel yang tinggi dengan pemanfaatan yang sangat rendah. Fokus yang repetitif. Proses produksi menggunakan modul berulang adalah jalur perakitan klasik. Fokus pada produk. Proses produksi yang memiliki volume tinggi, variasi rendah, namun biaya variabel yang rendah, dan pemanfaatan fasilitas yang tinggi. Kostumisasi massal, produksi cepat dan berbiaya rendah yang dilayani secara konstan mengubah keinginan unik pelanggan. Pemetaan dari 4 proses strategi tadi menggambarkan suatu seperti sumbu koordinat siku, terdiri dari yang vertikal variasi, yang horizontal volume. Kalau diklasifikasikan 4 proses strategi tadi, fokus proses yaitu volume rendah, variasi tinggi. Kemudian kostumisasi massal, volume tinggi, variasi juga tinggi. Pengulangan itu ada perubahan modul dan pengulangan proses. Kalau untuk fokus produk, volume tinggi, perubahan pada atribut. Strategi yang buruk, volume rendah, perubahan pada atribut. Perbandingan pilihan proses. Yang pertama itu ada produk. Fokus pada proses itu produksinya volume rendah, variasi tinggi. Fokus berulang, standarisasinya dengan pilihan modul. Fokus pada produk, produksinya volume tinggi, variasi rendah. Penyesuaian massal, produknya volume dan variasi tinggi, dua-duanya tinggi. Alat yang digunakan, fokus pada produk, general purpose. Fokus berulang, alatnya special purpose. Fokus pada produk, special purpose. Penyesuaian massal, flexible equipment. Tenaga kerja, fokus pada prosesnya, skill menyeluruh. Fokus berulang, sering dilatih. Fokus pada produk, skill kurang menyeluruh. Penyesuaian massal, fleksibel operator. Instruksi kerja itu fokus pada produk, banyak karena ada perubahan. Fokus berulang, instruksi kerjanya, operasi berulang, mengurangi latihan. Fokus pada produk, sedikit karena standarisasi. Penyesuaian massal, banyak karena sesuai orderan.
Persediaan sebagai berikut: fokus pada proses, bahan baku dan WIP tinggi, output rendah. Fokus berulang, konsep JIT, output sesuai peramalan. Fokus pada produk, persediaannya, bahan baku WIP rendah, output untuk pesanan dan disimpan. Penyesuaian massal, konsep JIT, output sesuai pesanan. Throughput, fokus pada proses lambat, fokus berulang dalam hitungan hari, jam atau hari. Fokus pada produk, safety moment. Penyesuaian safety movement. Jadwal, fokus pada proses kompleks, fokus berulang didasarkan varian modul. Fokus pada produk relatif simple. Penyesuaian massal, scope sistikat, mengkomodir order. Biaya, fixed cost rendah, variable cost tinggi. Fokus berulang, analisis dan desain proses. Yang pertama ada diagram alir. Diagram alir adalah sebuah gambar atau skema yang digunakan untuk menganalisa orang atau barang. Pemetaan fungsi waktu adalah sebuah diagram alir tetapi dengan waktu ditambahkan dengan sumbu horizontal. Diagram ini juga disebut pemetaan proses atau proses mapping fungsi waktu. Diagram proses adalah diagram yang menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan struktur dalam menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah proses. Perencanaan pelayanan merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada konsumen dan interaksi penyedia layanan dengan konsumennya. Lanjut kepada desain proses dan sektor jasa. Desain proses yang pertama ada matrik proses jasa. Matrik proses jasa ini digambarkan sebagai berikut, di mana tingkat kustomisasinya ada yang terdiri dari tinggi dan rendah. Tingkat tenaga kerja ada tinggi dan rendah. Dari sini kita lihat service-nya, tingkat customization rendah, untuk tingkat tenaga kerjanya tinggi. Professional service, tingkat customization-nya tinggi, untuk tingkat tenaga kerja juga tinggi. Service factory, untuk tingkat customization-nya rendah dan tingkat tenaga kerjanya rendah. Service shop, tingkat customization-nya tinggi, untuk tingkat tenaga kerjanya rendah. Berikut merupakan yang kedua, jasa teknik untuk meningkatkan produktivitas. Berikut tabelnya. Terdiri dari strategi dan teknik. Strategi berupa separation teknik membuat struktur pelayanan untuk konsumen. Self service, tekniknya swalayan sehingga konsumen membendung dan mengevaluasi diri. Postponement, strateginya atau teknik customizing di saat pengantaran dan sentuhan akhir. Strategi fokus, tekniknya pembatasan penawaran. Modules, tekniknya jasa modul. Automation, memisahkan jasa yang dapat diotomatiskan. Scheduling, penjadwalan karyawan yang tepat. Training, menjelaskan pilihan layanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi maupun teknologi dalam bidang produksi maupun dalam bidang jasa. Pertama dalam bidang produksi, kemajuan teknologi yang meningkatkan produksi dan produktivitas banyak mengubah berbagai hal seperti dalam merancang, membuat, dan menservis, dan itu terjadi pada seluruh dunia. Pada bagian produksi ini terdapat 9 bidang teknologi. Yang pertama, teknologi mesin. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Yang ketiga, proses pengendalian. Yang keempat, sistem visual. Yang kelima, robot.
Yang keenam, sistem penyimpanan dan pengembalian otomatis. Yang ketujuh, kendaraan berpemandu otomatis. Dan yang ke-8, sistem manufaktur fleksibel. Dan yang terakhir, manufaktur terintegrasi komputer. Baik, lanjut ke bidang pertama teknologi, yaitu pertama teknologi mesin. Kemajuan baru dalam permesinan menunjukkan bahwa daripada membuang material seperti yang biasa dilakukan, menambah material dalam banyak kasus mungkin lebih efisien. Contohnya seperti manufaktur adiktif, atau seperti yang biasa disebut juga percetakan 3D, yang mana sering digunakan untuk pengujian desain, prototipe, dan kode khusus. Seiring dengan teknologi terus berkembang, dan juga sekarang desain produk yang inovatif itu makin didukung, mengakibatkan pembuatan aditif semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi produk yang bervolume tinggi. Selain itu, proses produksi yang menggunakan berbagai bahan termasuk plastik, keramik, dan bahkan pasta dari sel hidup sedang dikembangkan. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis atau dalam bahasa Inggrisnya Automatic Identification System dan RFID. Untuk AIS itu adalah sebuah sistem pelacak yang biasa digunakan untuk dalam kapal, yang biasanya memberikan informasi dari satu kapal ke kapal lain. Namun dalam mesin manufaktur yang dikendalikan secara numerik sehingga ATM, dia dikendalikan oleh sinyal elektronik digital. Sinyal elektronik digital tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Namun hal itu masih memiliki batasan utama, karena data yang digunakan manajemen operasi tidak dimulai dalam bentuk bit atau byte. Oleh karena itu, sistem identifikasi otomatis ini bisa membantu kita memindahkan data ke dalam bentuk elektronik di mana tempatnya mudah dimanipulasi. Lanjut, RFID. RFID adalah sirkuit terintegrasi dengan antena kecil yang menggunakan radio gelombang untuk mengirimkan sinyal dalam jarak yang terbatas, biasanya dalam jarak hitungan yard. RFID ini juga menyediakan identifikasi unik yang memungkinkan pelacakan dan pemantauan seperti suku cadang, palet, orang, dan hewan peliharaan atau benda-benda yang hampir semuanya bergerak. RFID ini juga tidak memerlukan garis pandang antara tak dan pembaca. Lanjut ke sistem kontrol atau pengendalian proses. Pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan proses fisik. Misalnya, pengendalian proses digunakan untuk mengukur kadar air dan ketebalan kertas saat melewati mesin kertas dengan kecepatan ribuan kaki per menit. Pengendalian proses juga digunakan untuk menentukan dan mengontrol suhu, tekanan, dan kuantitas di kilang minyak bumi, petrokimia, proses, pabrik semen, pabrik baja, reaktor nuklir, dan fasilitas yang berfokus pada produk lainnya. Pengendalian proses atau sistem kontrol beroperasi di sejumlah cara. Yang berikut adalah tipikal. Yang pertama, sensor mengumpulkan data yang dibaca di beberapa secara berkala, mungkin sekali 1 menit atau detik. Yang kedua, pengukuran diterjemahkan ke dalam sinyal digital yang dikirim ke komputer. Yang ketiga, program komputer membaca file dan menganalisis data. Yang keempat, keluaran yang dihasilkan dapat berbagai bentuk. Ini termasuk pesan di konsol, komputer atau printer, sinyal ke motor untuk mengganti ke pengaturan lampu peringatan atau klakson, dan statistik diagram kendali proses. Ke sistem vision atau sistem visual. Sistem visual merupakan sistem yang menggabungkan kamera video dan teknologi komputer dan sering digunakan dalam peran infeksi visual maksudnya. Apa itu infeksi visual? Infeksi visual adalah tugas penting di sebagian besar organisasi pengolahan dan manufaktur makanan. Jadi, sistem visual banyak digunakan ketika item yang diinfeksi sangat mirip. Misalnya, sistem visual digunakan untuk memeriksa keripik kentang Frito-Lay sehingga ketidaksempurnaan dapat diidentifikasi saat keripik tersebut berlanjut ke jalur produksi. Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk memastikan bahwa sealan ada dan dalam jumlah yang tepat pada transmisi mesin cuci Whirlpool.
Selanjutnya robot. Mungkin kita semua sudah sering atau membayangkan bagaimana robot itu. Dan juga kita juga sering melihat di film-film yang bertemakan sci-fi. Robot adalah sebuah mesin fleksibel yang memiliki kemampuan untuk memegang, memindahkan, dan mungkin mengambil barang. Robot juga dapat diartikan perangkat mekanis yang digunakan impuls elektronik untuk mengaktifkan motor dan saklar. Robot juga dapat digunakan secara efektif untuk melakukan pekerjaan yang monoton atau berbahaya, dan juga dapat ditingkatkan dengan pergantian mekanis untuk usaha manusia. Contoh kasusnya seperti dalam industri mobil. Dalam industri mobil terdapat mungkin beberapa pekerjaan berbahaya seperti pengelasan, di mana jika kita melakukan pekerjaan pengelasan, kita membutuhkan pelindung mata atau bisa menggunakan kacamata. Di mana jika kita tidak menggunakan pelindung mata tersebut bisa berdampak pada mata kita, yang mana kondisi terburuknya mungkin bisa mengakibatkan kebutaan. Namun dengan robot tersebut bisa memudahkan pekerjaan dalam industri mobil tersebut menjadi lebih mudah dan bisa meringankan beban para pekerja yang ada di dalam industri tersebut. Lanjut, sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis atau automatic storage retrieval system. Sistem ini muncul karena banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam pergudangan rawan terjadi kesalahan. Sistem ini menyediakan penempatan dan penarikan otomatis suku cadang dan produk ke dan dari tempat yang ditentukan di gudang. Sistem seperti ini biasanya digunakan di fasilitas distribusi pengecer seperti Walmart, Tupperware, dan Benetton. Sistem ini juga ditemukan di inventaris di area pengujian perusahaan manufaktur. Lanjut ke kendaraan terpandu otomatis atau automatic with vehicles. Kendaraan terpandu otomatis atau AGV adalah gerobak yang dipandu dan mengendalikan secara elektronik yang digunakan di bidang manufaktur dan pergudangan untuk memindahkan suku cadang dan peralatan. Kendaraan terpandu otomatis juga digunakan di bidang pertanian untuk mendistribusikan pangannya. Sedangkan di kantor biasanya untuk memindahkan surat. Dan untuk di rumah sakit dan penjara biasanya untuk mengirimkan perbekalan dan makanan. Terakhir adalah sistem manufacturing fleksibel atau dalam bahasa Inggrisnya flexible manufacturing system. Ketika komputer pusat memberikan instruksi ke setiap workstation dalam peralatan penanganan material seperti robot, automatic storage retrieval system, dan automatic with vehicle seperti yang telah dijelaskan di atas, sistem tersebut dikenal sebagai sel kerja otomatis atau lebih umum dikenal dengan sistem manufacturing fleksibel. Sistem ini fleksibel karena perangkat penanganan material dan mesinnya sendiri dikendalikan oleh sinyal elektronik yang mudah diubah oleh program komputer. Operator cukup memuat program baru jika perlu untuk menghasilkan produk yang berbeda. Hasilnya adalah sistem yang bisa secara ekonomis menghasilkan volume rendah tetapi variasinya tinggi. Misalnya Lockheed Martin secara efisien membangun satu-satunya suku cadang untuk pesawat militer. Biayanya terkait dengan peralihan dan pemanfaatan rendah telah berkurang secara substansial. Lanjut, teknologi dalam bidang jasa. Seperti terjadi perkembangan pesat dalam teknologi dalam sektor manufaktur, dalam bidang jasa juga terdapat kemajuan pesat dalam teknologinya. Mulai dari peralatan diagnostik elektronik di bengkel mobil hingga alat tes darah dan urin di rumah sakit, dan juga keamanan retina pemindai di bandara. Selanjutnya, perencanaan kapasitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kapasitas. Kapasitas itu diartikan sebagai hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditampung, diterima, disimpan, ataupun diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Di dalam pembagian waktu terdapat 3 satuan waktu. Yang pertama,
kapasitas jangka panjang, kapasitas jangka menengah, dan kapasitas jangka pendek. Nah, menurut kapasitasnya masing-masing itu terdapat durasinya masing-masing. Yang pertama, kapasitas jangka panjang dengan durasi waktu umumnya lebih dari 3 tahun, yang merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lead time yang lebih lama. Yang kedua, kapasitas jangka menengah dengan durasi waktu biasanya 3 sampai dengan 36 bulan yang dapat dengan menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan subkontrak yang juga persediaannya. Lalu kapasitas jangka pendek biasanya sampai dengan 3 bulan dan sulit diubah sehingga harus menggunakan kapasitas yang sudah ada. Selanjutnya, desain dan kapasitas efektif. Yang pertama, kapasitas desain yang merupakan output maksimum dari suatu sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya ini dinyatakan dalam satu tingkatan tertentu seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan, dan ataupun per tahun. Nah, sebagian besar organisasi yang beroperasi di bawah kapasitas desain sekitar 81%. Hal ini dinyatakan karena kesadaran bahwa operasi dapat lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan sampai dengan batas maksimum, yaitu 100%. Lalu yang kedua, kapasitas efektif, yang merupakan kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode, penjadwalan, pemeliharaan, dan juga standar kualitas yang diberikan. Nah, terdapat dua pengukuran kinerja sistem, yaitu pemanfaatan dan juga efisiensi. Pemanfaatan merupakan presentasi kapasitas desain yang sebenarnya telah dicapai, dan efisiensi merupakan presentasi kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Pertimbangan kapasitas. Terdapat 4 pertimbangan khusus untuk keputusan kapasitas yang baik. Yang pertama, perkiraan permintaan harus akurat, karena sebuah peramalan yang akurat merupakan hal yang paling utama bagi keputusan kapasitas. Manajemen harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan. Begitu juga dengan volume yang diharapkan. Lalu yang kedua, menyesuaikan peningkatan teknologi dan volume penjualan, karena volume ini ditentukan dengan penjualan ulang pada beberapa alternatif saja, dan teknologi juga ikut menentukan kapasitas. Yang ketiga, menentukan tingkat operasi yang optimal, yang sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan disekonomis. Lalu yang terakhir, membangun sebuah perubahan, karena manajer operasi yang membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan peralatan dan mengadakan sensitivitas keputusan dengan menguji beberapa skenario. Baiklah, selanjutnya mengenai mengelola permintaan. Karena walaupun peramalan sudah baik, terkadang terdapat juga ketidakcocokan permintaan dan kapasitas, sehingga bisa terjadi permintaan melebihi kapasitas ataupun sebaliknya, kapasitas yang melebihi permintaan. Oleh karena itu, terdapat taktik-taktik tertentu untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan, yaitu yang pertama, kita dapat mengubah staf yang ada dengan menambah ataupun menguranginya. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli, menjual, ataupun menyewa. Yang ketiga, kita dapat memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. Yang keempat, mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Dan yang kelima, menambahkan fleksibilitas proses untuk lebih memenuhi preferensi produk yang berubah. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas membutuhkan 2 tahap. Yang pertama, tahap permintaan di masa yang akan datang, yang diramalkan dengan mode tradisional seperti konsep statistik. Dan tahap yang kedua, peramalan yang digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Nah, untuk cara ini dapat menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas agar mendapatkan keuntungan, yaitu dengan cara
memakai analisis titik impas. Nah, apa itu analisis titik impas? Analisis titik impas ini merupakan cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan sebuah titik di dalam unit dan satuan nilai uang. Lalu, titik tersebut nantinya disebut sebagai titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat titik impas tersebut untuk mencapai keuntungannya. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 5 mengenai materi desain proses. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.